Baik, perkenalkan nama saya Leni Filipa, kelas A15 semester 3, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kampus STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Di sini saya akan bermonolog pidato karya Putu Fajar Archana. Saudara-saudara, saya diundang kemari untuk berpidato, sesuatu yang tak pernah saya bayangkan di hidup saya, sebab pidato bagi saya lebih merupakan sebuah kesaksian ketimbang melontarkan pesanan kosong. Apalagi sekarang saya harus berpidato di hadapan saudara-saudara, orang-orang berpengetahuan luas, kaum intelektual yang sering nongol dalam talk show di televisi. Saya hanya orang kecil, orang desa yang sama sekali tidak memiliki referensi tentang politik. Jangan keras-keras. Tolong jangan dikabarkan kepada orang yang tidak hadir. Saya tak suka politikus. Tak ada logika yang lurus, seperti besi ditempa. Semakin dibakar, semakin mudah dipepelkan. Tak ada istilah sahabat atau seteru, semuanya adalah alat untuk mencapai kuasa. Terkadang saya pikir mereka segerombolan tikus yang hidup dalam got di sepanjang jalan-jalan. Di musim kemarau mereka bisa berkeliaran, mencuri. Mereka bisa merogoti pintu-pintu rumah saudara-saudara. Makanya banyak orang kota yang berpikir tidak waras karena kencing tikus. Tentu tidak termaksud saudara, bukan? Karena saya tahu saudara-saudara adalah orang-orang berpengetahuan luas. Apakah saudara-saudara bersedia dipimpin oleh segerombolan tikus? Saya kira pasti tidak. Karena kalau saudara bersedia, saya cap sama dengan para politikus itu, yaitu anggota dari gerombolan tikus. Apa? Hehehe. Ingat, jangan keras-keras. Jangan sampai terdengar mereka yang tidak hadir. Nanti saya bisa terciduk. Nah, ini soal ciduk-menciduk. Mungkin saudara-saudara masih ingat waktu saya ditangkap. Itu terjadi pada bulan Desember tahun 1965. Kira-kira usia saya sekitar 20 tahun. Saya baru saja minum jagung ketika tiba-tiba segerombolan orang berseragam hitam dengan selempang padang. Bukan mungkin kelewat ini kemudian membengkak saya. Saudara ikut kami, kata salah seorang yang bertubuh paling besar. Ia mencikam tangan kanan saya. Lolong anjing terdengar lagi. Au, au. Saya bergidik. Ketika kemudian dia menambahkan kata, saudara ante-ante PKI. Saya baru sadar bahwa nyawa saya ada di ujung tanduk. Waktu itu saudara tahu tuduhan seperti ini bagai vonis. Nyali saya tiba-tiba ciut. Darah di kepala saya seperti disedot vakum cleaner. Muka saya pucat pasi, seperti mayat yang begitu dilemparkan ke liang kubur. Saya berkata, bapak-bapak pasti salah tangkap. Pasti bukan saya yang dimaksud, kata saya lagi. Tindakan saya harus menolak tuduhan menjadi antek PKI itu. Sebab terus terang, saya terpaksa buka kartu di hadapan kalian. Saya memang pernah diajak untuk menjadi anggota partai komunis itu, tetapi saya menolak. Seperti juga saudara tahu, saya tak mau terlibat politik. Urusan saya yang sangat pragmatis. Saya cuma ingin kami semua di desa memiliki tanah yang cukup bagi tumpuan hidup kami sehari-hari.
Tak ada lagi yang bisa diharapkan di zaman patrai-patrai sibuk merebut kekuasaan. Nasib rakyat kecil seperti saya tergeletak di ujung kaki mereka. Setiap saat ini mudah. Mereka menuju ke arah mana kami mesti berjalan. Nasib yang tidak lagi berada di tangan masing-masing. Memanipulasi begini saudara-saudara, patrai ini patrai milik wong cilik, patrai yang berujung untuk orang-orang kecil dan pinggiran seperti saudara-saudara. Saudara-saudara sudah tahu kami tidak akan membiarkan nasib saudara-saudara bergantung seperti kami, tergantung dari tiap para tuan tanah, di mana harapan kami adalah matahari yang tiba-tiba terbit di balik bukit. Saudara tidak berada satu baris. Dengan kami bagaimana saudara bisa memperjuangkan nasib saudara-saudara? Apakah saudara-saudara mau bergabung bersama kami? Nah, saudara-saudara sudah dengar tadi kan saya jijik, saya muak dengan ajakan-ajakan begini. Kenapa semua orang yang datang kepada kami selalu membawa janji-janji yang begitu sungguh-sungguh ingin mengangkat hidup kami yang melarat ini? Sudah pakai mengancam lagi. Izinkan saya saudara. Sudah begitu, sudah lama kita tak lupa bagaimana cara menangis yang tadi. Tangis-tangis yang setiap hari saya saksikan di televisi hanyalah tangisan sandiwara. Hidup di tengah bayang-bayang, tak ada lagi urusan di negeri ini. Bahkan untuk sekedar menangis kita pun tega bersandiwara. Nama saudara ada di dalam daftar. Kata laki-laki yang berbadan besar dan kekar, makanya jangan rewel. Bapak-bapak salah tangkap, mulut saya selalu seperti terkunci. Saya tak mampu mengatakan hal lain, karena saya pikir hanya kata-kata yang bisa menyelamatkan nyawa saya sekarang. Saudara benar bernama Tel. Saya menunggu untuk uji apakah para penjaga benar-benar mengetahui nama saya, karena saya yakin ia salah tangkap. Saya tidak pernah merasa menjadi aktivis partai untuk memperjuangkan hak petani. Saya cuma ingin untuk bekerja di tanah miliknya. Semua hasil panen tidak pernah lagi misi membunuhku di rumah kami. Setiap panen kami hanya bisa melelehkan air mata menyaksikan padi-padi itu. Padi-padi itu, tubuh-tubuh itu diangkut entah kemana dan kami dibiarkan seperti tikus yang ngai-ngai sisa. Apalah daya seekor tikus di bawah padi. Hanya rumput yang tersisa dan kami para pemakan rumput yang tumbuh di bawah kaki-kaki para tuan tanah. Hidup ini sungguh kejam. Para pemilik pun tak berdaya berhadapan dengan penguasa, karena pemilik belum tentu berkuasa. Saya menangis lagi. Mohon maaf kalau saya berbagi dengan saudara-saudara. Saya tidak diinginkan saatnya menangis. Kalau saya percaya Tuhan, ini hanya untuk berdoa kami. Boleh soal itu, kata kepala pelontos. Saudara seharusnya bersimpati pada saya, dan kalau mungkin membantu saya agar bebas dari orang-orang yang menyeramkan itu. Bagaimana mungkin seorang manusia dilindungi oleh peraturan HAM? Disamakan seperti barang. Apakah dunia ini begitu bengisnya? Manusia-manusia yang hidup dalamnya tidak sanggup lagi membedakan mana manusia, mana barang, sesosok tubuh yang tidak bernyawa sekalipun. Saudara, di malam yang gelap, saya dikiri sebuah tempat. Kepala saya dengan baju kaos yang dikenakan ketika duduk di veranda sore. Sebuah gudang tua
Kedua letaknya di pinggiran kota, sewaktu menjerumus seperti membuang bangkai anjing kali. Saya masih bisa merasakan panasnya cuaca perkotaan, asap dari cerobong pabrik gula yang masih tercium di hidung saya. Tapi di daerah ini memang bertebaran pabrik gula, tentu saja saya tidak bisa membedakan aroma masing-masing pabrik itu. Ketakutan dari mayat itu akan muncul belatung. Kalau mayat itu kemudian dikuburkan, bukan karena mereka tahu bagaimana selayaknya memperlakukan jenazah, tapi karena mereka takut dari jasad-jasad itu akan menyebarkan penyakit. Dan pada suatu hari sebelum penghuni kota akan tertunda, akhirnya saudara, mereka juga memiliki ketakutan yang sama sebagaimana ketakutan saya sekarang ini. Karena terbias cahaya lampu. Maaf saudara-saudara, saya lupa. Saya harus berdoa. Sebab mati bagi saya adalah peristiwa sakral yang mesti didahului dengan doa-doa. Apalagi sekarang saya diberi anugerah untuk mengetahui kapan saya harus mati. Saya yakin tak ada satupun di antara saudara-saudara yang sudah tahu hari kematiannya, tetapi sebentar. Apa gunanya berdoa? Toh sebentar lagi saya akan mati. Saudara-saudara, jangan salah paham. Doa-doa diturunkan bukan hanya untuk orang mohon pertolongan, tetapi yang lebih penting adalah membuat ketentraman sehingga tabah menghadapi hari kiamat sekalipun. Jadi biarkan saya berdoa dengan khusyuk sebentar. Saudara, belum sempat saya membuka mata, tiba-tiba gelondongan peluru menghujani. Sama-sama tiba-tiba diberondong peluru. Dalam beberapa saat gedung itu meledak dan api membumbung menjilat seluruh tubuh saya. Saya terbakar, saudara-saudara. Tak ada yang bisa lagi saya lakukan kecuali berteriak. Tembak saya. Meski saya tidak rela, tetapi izinkan saya mati dengan cara yang beradab. Saya roboh, tetapi saya tidak dengan letusan kobaran api. Kedua saudara-saudara, saya ingin bercerita kepada saudara-saudara yang banyak, tetapi saya tidak pernah diberikan kesempatan sampai akhirnya saya datang lewat ibu saudaranya ini. Tak ada lain saudara penyusul saya. Tolong setelah saya pergi sampaikan kepadanya bahwa saya sangat berterima kasih dalam kiamat hidupnya. Semoga selamat dan tidak mati konyol seperti saya. Mengapa saudara-saudara berkumpul di sini? Saya tidak apa-apa. Sudah ya, saya harus kembali bekerja. Kebar. Apa jatuh? Tadi saya pingsan. Saya baik-baik saja kok. Mungkin saudara-saudara yang ingin lalu saja menganggap saya juga ini pingsan. Ayo bubar dong, saya sibuk dan harus kembali memeriksa pasien-pasien saya. Saudara sudah tahu puskesmas ini letaknya begitu jauh dari pemukiman. Jadi saya butuh orang untuk membantu saya. Terkadang saya ingin tinggal di sini. Saudara-saudara, semuanya pasien. Saya tidak sanggup mengobati begitu banyak orang. Kita perlu psikiater. Terima kasih.